anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Sekarang kita akan belajar mengenai berita, yaitu struktur berita dan bagaimana cara menanggapi berita dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita review dulu yuk materi sebelumnya. Yang pertama ada unsur-unsur berita. Apa saja unsur-unsur berita? Ya, betul, adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo, yang lupa dibaca lagi ya materinya. Terus yang kedua ada ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita apa saja sih? Yaitu berisi fakta, bersifat aktual, seimbang, lengkap, menarik, dan juga sistematis. Lupa lagi, dibaca lagi ya materinya. Yang ketiga, menyimpulkan berita. Bagaimana ya cara menyimpulkan berita? Ayo, bagaimana? Ya, betul. Kalian harus ingat adik Simba, supaya kalian bisa menyimpulkan isi dari sebuah berita. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap? 1, 2, 3. Pertama, kita akan mempelajari mengenai tanggapan terhadap isi dari teks berita. Tanggapan itu sendiri ialah sambutan terhadap suatu hal. Bisa dalam bentuk kritikan atau dalam bentuk pujian. Memaparkan tanggapan harus secara jelas, ringkas, padat, dan juga disertai dengan kata-kata yang sopan sehingga tidak menyinggung dan menyakiti hati siapapun. Ingat ya, harus dengan kata-kata yang sopan. Apa saja sih yang bisa kita tanggapi dalam berita? Yang bisa kita tanggapi dalam teks berita ada 4. Yakni ada kebenaran, kelengkapan, penggunaan kalimat, serta pilihan kata. Kebenaran isi teks berita maksudnya ialah apakah isi dari teks berita tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya kita pelajari. Yakni harus bersifat fakta, aktual, seimbang, dan lain-lain sebagainya. Kelengkapan pun demikian. Kita harus lihat unsur-unsur dari berita tersebut. Adik Simba, apakah adik Simba tersebut sudah ada di dalam teks berita tersebut. Kedua unsur ini, yakni kebenaran dan kelengkapan, itu kita tanggapi berdasarkan dari isi atau struktur dari berita tersebut. Bagaimana dengan dua yang lainnya? Yakni penggunaan kalimat dan juga pilihan kata. Penggunaan kalimat di sini berarti apakah kalimat di dalam teks berita tersebut sudah jelas, mudah kalian pahami atau tidak. Begitu pula dengan pilihan kata. Apakah pilihan kata di dalam teks berita tersebut rumit, susah, ataukah mudah kalian pahami? Kedua aspek ini kita tanggapi berdasarkan dari bahasa berita. Berikut ini adalah contoh dari tanggapan berita. Sesuai dengan poin-poin yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Poin pertama berarti kita menanggapi berdasarkan kebenaran dari teks berita. Berikut ini contohnya, bisa kalian baca sendiri ya. Contoh dari nomor 1 ini bersifat pujian. Sudah, kita lanjut ke contoh nomor 2, berdasarkan kelengkapan dari teks berita. Contoh nomor 2 ini, kita ambil berupa kritikan dari sebuah berita. Bisa dilihat ya, kritikan di sini tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tetapi menggunakan kata-kata yang sopan dan juga membangun. Lalu ada contoh nomor 3, yaitu berdasarkan penggunaan kalimat. Ya, di sini juga berupa pujian dari sebuah berita. Nah, yang nomor 4, berdasarkan pilihan kata. Apa sih bedanya penggunaan kalimat dengan pilihan kata? Jika penggunaan kalimat berarti kalimat-kalimat yang ada di dalam berita tersebut. Tetapi kalau pilihan kata, hanya beberapa kata saja yang menurut kalian, misalnya
penggunaan katanya sulit. Misalnya ada penggunaan kata yang tidak kalian mengerti. Kata-katanya itu terlalu tinggi, tidak kalian pahami. Itu hanya pada satu kata, itu berdasarkan pilihan kata. Tetapi jika satu kalimat tersebut bersifat ambigu, jadi tidak bisa kalian pahami, berarti kalian menanggapinya berdasarkan penggunaan kalimat. Nah, berikut ini ada struktur berita. Struktur berita bisa kita gambarkan seperti segitiga terbalik. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, yang ketiga ada ekor. Di dalam berita ada dua bagian, yakni bagian informasi penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting itu ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang bisa kalian temukan jika kalian mencari Adik Simba. Apa topiknya, siapa narasumber atau korban atau tersangka dalam berita tersebut, kapan kejadian itu terjadi, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi, itu adalah informasi yang penting. Sedangkan informasi tidak penting merupakan informasi tambahan yang dibicarakan di dalam berita, di luar dari informasi-informasi yang penting tersebut. Di dalam mengapa struktur berita berbentuk segitiga terbalik? Karena di dalam kepala berita berarti memiliki lebih banyak informasi penting dibanding dengan tubuh berita dan juga ekor berita. Makanya dibuat semakin lama semakin mengerucut kecil informasi-informasinya, seperti itu. Berikut adalah penjelasan dari struktur-struktur berita. Yang pertama ini kepala berita. Di sini berisi informasi penting, yakni unsur-unsur berita, yaitu Adik Simba. Jangan lupa ya, Adik Simba ini sangat penting. Nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita masih akan menggunakan Adik Simba ini. Di dalam kepala berita biasanya berisi unsur-unsur, yakni apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. 5 unsur ini ada di kepala berita. Sedangkan di tubuh berita, unsur yang terdapat di dalamnya hanya unsur bagaimana, yakni menjelaskan proses-proses terjadinya suatu peristiwa atau suatu hal sehingga peristiwa atau hal tersebut akhirnya diberitakan. Lalu pada ekor berita, di sini ada informasi tambahan. Mungkin sifatnya memang terlalu tidak penting, tapi informasi ini bisa menambah info-info di dalam sebuah berita. Jadi jika kalian memang tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca atau mendengarkan sebuah berita, maka kalian hanya dengan mendengarkan kepala berita pun sudah mengetahui info-info dari sebuah berita. Tapi alangkah baiknya jika kalian mendengarkan sebuah berita dari awal hingga akhir. Ya, selesai pertemuan kita untuk kali ini. Jangan lupa kerjakan soal yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Sampai jumpa.